Hai guys, jumpa lagi sama saya Nana Live Story. Oke, apa kabar kalian semuanya? Kabar kalian semua masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa yang saat ini dimanapun kalian berada. Guys, hari ini masih seputar tentang gempa yang ada di Taiwan. Kali ini ada berita terbaru dari Suara BMI 5 jam yang lalu. Ya, saya mau membacakan sebuah berita ya. Jadi berikut ini beritanya, serangkaian gempa bumi di Taiwan menyebabkan satu pekerja pabrik meninggal dunia. 79 orang lainnya terluka. Oke, kita telusuri beritanya ya. Jadi kemarin itu terjadi gempa ya sekitar pukul 2.44 menit ya, siang ya. Gempa merobohkan sejumlah bangunan dan juga jalan yang retak dan juga bangunan-bangunan yang ambrol ya. Oke, kita langsung baca aja. Seorang pekerja di pabrik semen telah meninggal dan 79 orang lainnya terluka pada pukul 19 setelah serangkaian gempa bumi yang menyebabkan kerusakan luas pada bangunan dan infrastruktur transportasi di seluruh Taiwan. Pusat gempa terkuat kemarin yang terjadi pada pukul 14.44 dan berkekuatan 6,8 skala Richter terletak 42,7 km di utara Balai Kabupaten Taitung pada kedalaman 7,0 km di kota Praja Cisang, menurut Biro Cuaca Pusat atau CBB. Kerusakan paling parah pada arsitektur terjadi di Kota Praja, Juli, Hualien, di mana gempa menggulingkan sebuah bangunan tempat tinggal yang pemiliknya menyewakan lantai pertamanya sebagai toko serba ada atau 7-Eleven. Setelah seorang petugas memecahkan salah satu jendela untuk melarikan diri, petugas pemadam kebakaran membutuhkan waktu 3 jam untuk menyelamatkan 4 lagi yang terjebak di dalam gedung yang terdiri dari pemilik gedung, seorang ibu, pembelanja, dan putrinya yang berusia 5 tahun. Jembatan Gaolio dan Luntian di Hualien runtuh dan pecah menjadi banyak bagian dengan jembatan Yuli di kabupaten itu juga mengalami kerusakan setelah gempa, menurut Pusat Tanggap Bencana Kabupaten Hualien. Ini guys, kita lihat jembatannya guys ya. Jembatannya terputus ini guys jadinya ya, seperti itu. Jadi terbelah ya guys ya. Coba kita baca berita berikutnya. Pusat itu menambahkan bahwa 3 orang diselamatkan dari jembatan Gaolio yang rusak parah dan dibawa ke rumah sakit. Di kota Praja Yuli, Kabupaten Hualien, seorang pekerja ham pabrik semen meninggal setelah terkena puing-puing yang berjatuhan. Dan petugas pemadam kebakaran membutuhkan waktu 3 jam untuk menyelamatkan 4 orang dari bangunan 3 lantai yang runtuh. Gempa juga menyebabkan gangguan transportasi yang meluas di Taiwan Timur. Kita lihat ini gambarnya kereta yang terguling guys ya. Jadi kereta terpleset karena guncangan ya guys ya. Guncangan begitu kuat banget ya. Menurut administrasi kereta api Taiwan atau TRA, kanopi platform beton yang jatuh di stasiun Dongli menabrak kereta ekspres Hualien Taitung Zhejiang yang menyebabkan 6 gerbong tergelincir. Aduh. Ini juga bangunannya juga hancur nih, jatuh nih ya. TRA mengatakan telah mengevakuasi semua 20 penumpang dengan aman setelah tergelincir. Pada pukul 6 sore pada hari Minggu, TRA mengumumkan penghentian sementara layanan antara Hualien dan Taitung karena kerusakan jalur. Sebanyak 7.073 rumah tangga di kota Praja Yuli, Hualien harus tanpa listrik akibat gempa dengan kawasan di Taipei, New Taipei, Tainan, dan Kaohsiung juga melaporkan pemadaman. Di Taoyuan, beberapa orang terluka di lapangan bulu tangkis dalam ruangan setelah langit-langit runtuh akibat gempa. Ini jadi di tempat olahraga juga ya guys ya, tempat bulu tangkis, lapangan bulu tangkis nih. Aduh, ini juga
puing-puingnya juga jatuh ya guys ya. Jadi menyebabkan beberapa orang terluka nih. Sementara itu, sekitar 400 turis yang terdampar perlahan-lahan dievakuasi dari Gunung Cike di kota Praja Juli, Hualien, setelah tanah longsor memutus saluran listrik di daerah tersebut, menurut Asosiasi Pengembangan Masyarakat Gunung Cike. Ini jadi ada turis di sini yang sedang piknik gitu ya ceritanya itu ya. Sekitar 400 turis itu terdampar, kemudian dapat dievakuasi oleh pihak setempat ya. Ini tidak terjadi apa-apa di sini ya. Oke, berita berikutnya. Selain itu, 8 wisatawan di kota Praja Adat Maja, Kabupaten Pingtu yang terdampar oleh tanah longsor kemudian dievakuasi dengan aman dari daerah tersebut. Kementerian Pendidikan mengatakan bahwa 72 sekolah di seluruh Taiwan mengalami kerusakan yang disebabkan oleh gempa bumi hari Minggu, dengan total kerusakan awal sebesar 4,61 juta NT atau setara 147.310 US dollar yang dilaporkan pada pukul 8 malam. Gangguan gempa juga membuat pemerintah setempat memerintahkan sekolah-sekolah di kota Praja Juli, Fuli, dan Shaoxi di Hualien ditutup pada hari Senin. Kabupaten Taitung memerintahkan penutupan sekolah dan kantor untuk hari Senin di kota Praja, Huanshan, Luoye, Qishan, Haotian, dan Yanping. Taitung juga memerintahkan tempat kerja dan sekolah ditutup setelah pukul 12 siang pada hari Senin di desa Wulu, Litao, Xinwu, dan Haituan, serta kota Praja Haituan. Sementara itu, kota Praja Changbin, Taitung, memerintahkan sekolah untuk tutup pada hari Senin, tetapi mengatakan bahwa tempat kerja akan dibuka seperti biasa pada waktu pers. Ini bangunannya rusak nih guys. Oh, gila. Banyak banget bangunan-bangunan yang rusak ini ya guys ya. Pray for Taiwan. Semoga tidak ada lagi lah bencana kayak gini lah. Tapi Taiwan sering banget guys namanya gempa ya. Saya di sini sudah kurang lebih 6 tahun ya. Sering banget terjadi gempa. Dulu saya waktu itu masih di daerah Hsinchu ya guys ya. Itu nggak begitu kenceng guncangannya ya. Tapi saya pindah di Changhua di Yunlin ya, itu guncangannya tuh kuat banget. Hampir setiap bulannya tuh pasti ada guncangan gempa. Mau sekali 2 kali pasti. Kalau di Taiwan itu kalau ada gempa pasti ada isyarat ya dari presiden itu. Ada alarm berbunyi di handphone kita masing-masing. Jadi kita tidak tidak mendadak atau tidak panik gitu loh. Jadi kita dikasih tahu dulu kalau mau ada gempa, handphone kita bunyi. Jadi kayak ada alarm seperti itu. Jadi ada pemberitahuan dari pemerintah setempat ya, jangan panik, tetap tenang, waspada, jaga diri baik-baik seperti itu. Jadi otomatis ada pemberitahuan dari pihak pemerintah melalui handphone kita masing-masing seperti itu ya. Oke, saya mengucapkan bela sungkawa dan berduka cita atas pekerja yang meninggal ya, PMA ya, yang meninggal akibat korban gempa ini ya. Semoga tidak ada korban lagi ya. Semoga bangunan yang rusak, infrastrukturnya segera cepat teratasi dan bisa diperbaiki seperti semula. Oke, itu aja berita hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di berita-berita berikutnya. Sampai jumpa lagi di catatan. Bye-bye.